Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Prahara Eri Nugroho dengan NIM 09021182227016 untuk mata kuliah jaringan syaraf tiruan. Pada presentasi kali ini saya akan mempresentasikan analisis komparatif dua metode klasifikasi pada kasus diabetes mellitus, di mana pada metode pertama menggunakan neural network dan metode kedua menggunakan logistic regression. Nah, latar belakang diabetes mellitus merupakan salah satu penyakit dan prevalensi yang paling meningkat di seluruh dunia. Deteksi dini penyakit ini sangat penting untuk mencegah kompilasi yang lebih serius. Seiring dengan perkembangan teknologi, metode klasifikasi seperti neural network dan logistic regression digunakan untuk mendiagnosis penyakit ini, di mana kedua metode ini menggunakan dataset Prima Indians Diabetes Dataset. Neural network memiliki keunggulan dalam menangani hubungan nonlinear dan menghasilkan akurasi yang lebih tinggi meskipun membutuhkan waktu pelatihan lebih lama, sementara itu logistic regression lebih sederhana, cepat, dan mudah diinterpretasikan, tetapi cenderung menghasilkan akurasi yang lebih rendah. Perbandingan ini penting untuk mengetahui algoritma mana yang lebih efektif dalam mengklasifikasikan diabetes, serta memberikan panduan dalam memilih metode yang paling sesuai berdasarkan kompleksitas data dan tujuan model. Selanjutnya, penjelasan dataset dan juga pre-processing. Dataset yang digunakan dalam kedua jurnal adalah dataset dari Kaggle, Pima Indian Diabetes Dataset yang terdiri dari 768 baris data dan 9 fitur yang berhubungan dengan diagnosis diabetes pada individu. Pada neural network, processing yang dilakukan meliputi pembersihan data dengan menghapus dan mengisi missing value, kemudian normalisasi data menggunakan max-min scaler untuk data berada dalam rentang 0 hingga 1, dan terakhir yaitu data dibagi menjadi 80% untuk training dan 20% untuk tes. Kemudian buat logistic regression, preprocessing yang dilakukan meliputi pembersihan data dan mengisi missing value yang menggunakan min dan median, kemudian menghapus data yang menilai ekstrim. Selanjutnya, seleksi fitur menggunakan correlation matrix untuk memilih fitur mana saja yang memiliki hubungan yang erat. Dan normalisasi menggunakan standar scalar untuk memastikan setiap fitur memiliki distribusi dengan mean 0 dan standar deviation 1, sehingga model logistic regression bekerja dengan optimal. Dan terakhir, data dibagi dengan proporsi 80% untuk training dan 20% untuk tes, di mana teknik Starty-Field sampling untuk menjaga keseimbangan kelas antara diabetes dan non-diabetes. Selanjutnya, penjelasan untuk metode neural network. Tujuan penelitian untuk neural network ini untuk mendeteksi pola nonlinear yang mungkin tidak dapat terdeteksi dengan algoritma lain, seperti regresi logistik, serta untuk membandingkan kinerja model neural network dengan algoritma klasifikasi lain dalam hal akurasi dan kemampuan generalisasi. Selanjutnya, arsitektur model, di mana model neural network menggunakan arsitektur feed-forward dengan lapisan input yang terdiri dari 8 fitur, kemudian hidden layer menggunakan aktivasi ReLU, untuk output layer menggunakan sigmoid dengan probabilitas antara 0 dan 1, optimasi menggunakan Adam Optimizer, dan fungsi loss menggunakan binary class empathy loss untuk klasifikasi biner. Dan selanjutnya itu hasil dan kesimpulan. Hasil yang didapat dari penelitian ini menunjukkan akurasi yang mencapai 81,11%, precision sebesar 77,55%, recall sebesar 66,67%, dan nilai AUC sebesar 0,78. Agar kesimpulannya, algoritma neural network digunakan untuk klasifikasi diabetes dengan hasil akurasi yang cukup baik dan sesuai target, melebihi 80%, yaitu 81,11%. Meskipun memerlukan waktu pelatihan yang lebih lama, neural network unggul dalam menangani data dengan hubungan non-linear. Selanjutnya, untuk penjelasan metode logistic regression.
Tujuannya itu menunjukkan bagaimana logistic regression sebagai model yang lebih sederhana tetapi memberikan hasil yang cukup baik untuk memprediksi penyakit diabetes, terutama dalam konteks data yang memiliki hubungan nonlinear antara fitur-fiturnya. Arsitektur ini menggunakan klasifikasi biner dengan komponen utama model itu buat input layer dia terdiri dari 8 fitur, kemudian fungsi aktivasi menggunakan sigmoid yang mengubah output linear menjadi probabilitas antara 0 dan 1. Kemudian proses belajarnya logistic regression menggunakan maksimum likelihood estimate MLE dengan optimasi parameter model. Selanjutnya regularisasi menggunakan L2 rate regulation yang diterapkan untuk menghindari overfitting dengan menambahkan penalti terhadap bobot yang besar. Untuk hasil dan kesimpulan, hasil yang didapat itu dengan akurasi mencapai 79,1%, precision sebesar 77%, recall sebesar 74%, dan nilai F1 score sebesar 75%. Penggunaan seluruh variabel dalam model logistic regression memberikan prediksi yang lebih akurat dan andal dibanding dengan model yang melakukan seleksi fitur. Penelitian yang ini menegaskan bahwa dalam konteks dataset yang digunakan, fitur tidak dipilih berdasarkan korelasi, tetapi memberikan kontribusi signifikan terhadap performa model. Selanjutnya, perbandingan antara kelebihan dan kekurangan dari setiap algoritma pada neural network, akurasinya lebih tinggi, mampu menangani hubungan nonlinear yang kompleks, kemudian fleksibel untuk berbagai jenis data. Kekurangannya itu waktu pelatihannya lebih lama, interpretasi model lebih sulit, dan perlu tuning parameter dan arsitektur model. Kesesuaian datasetnya cocok dengan dataset kompleks yang bersifat nonlinear, kemudian penggunaan fiturnya menggunakan semua fitur tanpa seleksi. Untuk logistic regression dia kelebihannya itu sederhana dan cepat dilatih, mudah diinterpretasikan, serta efisien secara komputasi. Kekurangannya akurasinya lebih rendah tetapi perbandingan hanya 2%. Kemudian kekurangannya kurang efektif untuk data nonlinear, rentan terhadap fitur yang terlalu berkorelasi. Untuk kesesuaian datasetnya cocok dengan dataset dengan hubungan linear antar variabel. Kemudian penggunaan fiturnya seleksi fitur berdasarkan korelasi antar variabel. Kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis terhadap dua jurnal yang membandingkan metode klasifikasi pada kasus diabetes mellitus, dapat disimpulkan bahwa neural network menunjukkan performa yang sedikit lebih unggul dalam hal akurasi dan kemampuan menangani hubungan nonlinear antar fitur meskipun memerlukan waktu pelatihan yang lebih lama dan interpretasi yang lebih kompleks. Sementara itu, logistic regression tetap menjadi pilihan baik untuk kasus yang membutuhkan model yang cepat, sederhana, dan mudah dipahami dengan performa yang kompetitif. Pemilihan algoritma sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan kompleksitas data serta sumber data yang tersedia dalam proses pengembangan model klasifikasi penyakit. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Terima kasih.